Kopassus adalah salah satu pasukan khusus terbaik yang dimiliki Indonesia. Sudah banyak prestasi yang dicapai oleh Satuan Elit Angkatan Darat Indonesia ini. Salah satunya adalah keberhasilan dalam membebaskan sandera dari pesawat DC-9 Wolya milik Garuda yang disandra pembajak di Thailand. Ketika itu, Kopassus masih bernama Kopasanda berhasil melumpuhkan pembajak dan membebaskan sandera dalam penyerbuan singkat dan menegangkan. Keberhasilan pasukan khusus Indonesia ini membuat dunia tercengang karena sebelumnya belum pernah ada negara dunia ketiga yang berhasil membebaskan pesawat yang disandera. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Kejadian ini menimpa satu unit pesawat penumpang DC-9 Wolya milik Garuda dengan nomor penerbangan 206. Ketika itu, pesawat ini sedang menjalankan penerbangan komersil rutin dari rute Jakarta, Palembang, dan Medan. Rencananya, pesawat ini akan mengangkut penumpang dari Jakarta menuju Medan dengan terlebih dahulu transit di Palembang. Pesawat ini berangkat dari Bandara Kemayoran, Jakarta sekitar pukul 8 pagi, membawa 33 orang penumpang beserta 5 orang kru. Pesawat terbang mulus dan tiba di Palembang untuk transit tidak lama kemudian. Di Palembang, penumpang bertambah 15 orang sehingga jumlah penumpang menjadi 48 orang, ditambah 5 orang kru yang terdiri dari pilot, kopilot, dan 3 orang pramugari. Secara total dari Palembang, di dalam pesawat ini terdapat 51 orang. Sebagian besar adalah warga negara Indonesia dan beberapa warga negara asing seperti Amerika, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dari Palembang, pesawat DC-9 Wolya milik Garuda ini pun kembali take off dengan mulus, melanjutkan penerbangan ke Bandara Udara Polonia di Medan. Dan tampaknya penerbangan ini mulus dan tidak ada masalah apapun seperti penerbangan komersial pada umumnya. Namun keadaan tenang dan damai sontak berubah seketika ketika pesawat sedang berada di atas udara di sekitar wilayah udara kota Pekanbaru. 2 orang penumpang berdiri dan melakukan aksi yang sangat tidak terduga. Kedua penumpang ini ternyata membawa senjata. Satu orang langsung bergerak ke arah kokpit dan menodongkan senjatanya kepada pilot. Seorang lagi berdiri di lorong pesawat untuk mengancam penumpang lain. Jelas situasi ini sangat menakutkan bagi semua penumpang dan kru yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan tidak lama kemudian, ternyata tidak hanya 2 orang. Ternyata ada 5 orang penumpang yang merupakan bagian daripada pembajak pesawat ini. Para pembajak ini memerintahkan pilot untuk mengalihkan penerbangan yang awalnya menuju Polonia Medan menjadi ke Colombo, Sri Lanka. Jelas para pembajak ini ingin membawa pesawat ini keluar dari wilayah Indonesia. Sang pilot bernama Kapten Pilot Herman Rente pun tak berdaya, namun berhasil memberikan penjelasan bahwa bahan bakar pesawat tersebut tidak memungkinkan untuk terbang jauh ke Colombo, Sri Lanka. Akhirnya pembajak mengalihkan tujuannya ke Pulau Penang, Malaysia. Sang kapten pilot pun terpaksa mengikuti kemauan para pembajak. Dan pada saat itu, informasi pembajakan ini belum diketahui oleh pihak manapun. Beruntungnya, sang pilot berhasil memberikan kode sinyal bahaya kepada pesawat terdekat tanpa sepengetahuan para pembajak. Sinyal bahaya ini diterima oleh pilot Garuda lain yang sedang berada di wilayah udara Pekanbaru dan diteruskan kepada pihak terkait. Berita pembajakan ini akhirnya tersebar dan sampai juga kepada pihak pemerintah Indonesia. Pesawat DC-9 Wolya ini pun terus terbang menuju Pulau Penang, Malaysia dan mendarat di sana. Mendarat di Pulau Penang ini bukan tujuan akhir para pembajak, tetapi untuk mengisi bahan bakar dan bekal ulang makanan untuk melanjutkan penerbangan ke tujuan selanjutnya yang mereka masih rahasiakan. Tiba di Malaysia, para pembajak menuntut pengisian bahan bakar dan bahan makanan yang segera dipenuhi otoritas setempat. Di sini pula, seorang penumpang berusia lanjut 76 tahun diizinkan para pembajak untuk diturunkan karena tidak berhenti menangis sejak awal pembajakan. Sehingga tinggal 47 orang penumpang dan 5 orang kru yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan tidak lama berselang, sekitar pukul 16.05 waktu setempat, pesawat ini kembali terbang dan meninggalkan Pulau Penang, Malaysia.
Dan kali ini para pembajak meminta pilot untuk membawa pesawat ke Bandar Udara Don Muang, Bangkok, Thailand. Sekitar pukul 17.05 waktu setempat, pesawat DC-9 Wolia milik Garuda ini mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Pesawat ini kemudian diparkir di area Spot A apron pangkalan milik Angkatan Udara Thailand yang berjarak sekitar 2 km dari terminal bandara. Para pembajak tetap menahan para penumpang dan kru di dalam pesawat tersebut. Lokasi parkir pesawat ini yang jauh dari terminal juga dimaksudkan untuk memudahkan proses penyelamatan sandera dan juga untuk faktor keamanan. Sementara itu di Jakarta, pemerintah Indonesia sudah membentuk tim untuk menangani proses pembebasan pesawat dan penumpangnya dari pembajak. Tahap awal, Indonesia mengirimkan para pejabat intelijen yang dipimpin oleh Legend TNI Yoga Sugama untuk berkoordinasi dengan pemerintah Thailand sekaligus melakukan negosiasi dengan para pembajak. Pejabat intelijen ini berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat DC-9 Digul yang juga milik Garuda, jenis pesawat yang sama persis dengan pesawat yang dibajak. Ini bukan sebuah kebetulan belaka, tetapi memang sudah direncanakan karena pesawat ini nantinya akan digunakan sebagai tempat pasukan khusus Indonesia berlatih sebelum menyerbu pesawat DC-9 Wolia yang dibajak. Nah, bersama dengan para pejabat intelijen Indonesia, pesawat DC-9 Digul juga mengangkut 5 orang pilot dan teknisi Garuda yang nantinya akan bertugas untuk membawa pulang DC-9 Wolia. Pesawat DC-9 Digul ini pun mendarat di Don Muang, Bangkok, diparkir di hangar khusus milik Angkatan Udara Thailand, tidak jauh dari posisi DC-9 Wolia yang dibajak. Pejabat intelijen Indonesia, pimpinan Legend TNI Yoga Sugama pun membuka kontak dengan para pembajak. Diperoleh bahwa pembajak menuntut pembebasan teman-teman mereka yang ditahan polisi karena menyerang aparat keamanan beberapa hari sebelumnya di Jawa Barat. Mereka juga meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta dolar atau dengan kurs rupiah saat ini mencapai 21 miliar rupiah. Selain kontak dengan pembajak, intelijen Indonesia juga berdialog dengan pejabat Thailand terkait opsi penyelamatan pesawat sandera ini. Awalnya Thailand bersikeras bahwa pasukan Thailand lah yang akan melakukan penyelamatan. Namun pejabat Indonesia ini ngotot bahwa militer Indonesia yang akan beraksi karena ini adalah pesawat milik Indonesia dan sebagian besar sandera adalah warga negara Indonesia. Setelah berdebat cukup alot dan panjang, pemerintah Thailand setuju bahwa penyelamatan akan diberikan kepada pihak militer Indonesia dibantu pasukan khusus Thailand yang akan bertugas menjaga dari kejauhan. Sementara itu di Jakarta, beberapa jam setelah menerima informasi pembajakan, pemerintah Indonesia sudah membentuk tim pasukan khusus yang beranggotakan 30 orang prajurit terbaik dari Kesatuan Kopasanda, nama Kopassus ketika itu. Pasukan ini dipimpin oleh Letkol Infantri Sintong Panjaitan. Pasukan ini kemudian meminta bantuan dari pihak Garuda untuk menyediakan 1 unit pesawat DC-9 untuk digunakan sebagai latihan sebelum diterjunkan ke Thailand. Pihak Garuda menyanggupi dan memberikan 1 unit pesawat DC-9 yang ada di hangar perawatan di Bandar Udara Kemayoran, Jakarta. Pesawat ini merupakan pesawat tipe yang sama dengan pesawat yang dibajak di Thailand. Pasukan khusus milik Indonesia ini berlatih untuk mengetahui seluk-beluk pesawat DC-9 serta cara membuka pintu darurat dari luar dengan cepat dan tanpa diketahui. Pasukan khusus andalan Indonesia ini berlatih selama 2 hari di Kemayoran, Jakarta. Dan setelah dirasa semua hal sudah dikuasai, diputuskan pasukan ini akan diberangkatkan ke Thailand. Pasukan khusus beranggotakan 30 orang ini pun diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma pada tanggal 29 Maret 1981 pukul 21.30 malam menggunakan pesawat DC-10 Sumatera milik Garuda. Pesawat ini kemudian mendarat di Bandara Udara Don Muang, Bangkok pada hari Senin tanggal 30 Maret 1981 sekitar pukul 2.20 waktu setempat. Untuk alasan kerahasiaan operasi, pesawat ini diparkir di apron khusus Angkatan Udara Thailand berdekatan dengan pesawat DC-9 Digul milik Garuda yang sudah ada di sana sebelumnya. Setibanya di Bandara Udara Don Muang, Bangkok, pasukan khusus Indonesia ini kembali melakukan latihan.
Latihan kali ini perlu dilakukan karena ternyata pada malam sebelumnya, 2 orang sandera berkewarganegaraan Inggris dan Amerika berhasil membuka pintu darurat dan berusaha melarikan diri ketika para pembajak sedang tertidur. Sandera berkebangsaan Inggris berhasil kabur dan selamat, sedangkan sandera berkebangsaan Amerika tertembak ketika sudah berada di landasan dan berusaha untuk kabur. Pintu darurat yang sudah terbuka ini membuat skenario penyelamatan harus dirubah dan dilatih ulang. Beruntungnya pesawat DC-9 Beagle yang telah tiba sebelumnya bisa digunakan sebagai tempat berlatih karena tipe yang sama. Dan latihan kembali dilakukan menyesuaikan kondisi terakhir DC-9 Woyla. Dan diperkirakan proses pembebasan dari sejak pintu darurat dibuka hingga selesai hanya sekitar 3,5 menit saja. Dan sekitar pukul 20.30 malam dilakukan briefing terakhir untuk memutuskan waktu pelaksanaan penyerbuan. Akan dilaksanakan pada pukul 3 pagi Selasa dini hari waktu setempat. Tim penyerbu dibagi dalam beberapa tim dengan tugas berbeda. Ada yang bertugas mendobrak pintu depan sebelah kiri. Ada tim yang bertugas mendobrak pintu darurat di atas sayap sebelah kiri, dan tim lain bertugas mendobrak pintu hidrolik bagian belakang. 2 tim lain bertugas untuk menyelamatkan sandera dan membantu mengawasi dan menyelamatkan tim penyergap. Sementara pasukan khusus Thailand akan membantu tidak jauh dari lokasi dan melakukan perlindungan bagi pasukan khusus Indonesia. Tepat pukul 3 pagi waktu setempat, pasukan khusus Indonesia ini bergerak pelan mendekati pesawat DC-9 Woyla dari arah belakang, dengan tujuan agar gerakan pasukan ini tidak dapat dilihat para pembajak yang ada di dalam pesawat. Gerakan pasukan cukup pelan namun pasti, dan tidak lama kemudian sudah berada di bawah pesawat dan mengambil posisi masing-masing sesuai tugas yang sudah disusun sebelumnya. Dan tidak lama, tim yang berada di bagian pintu belakang pesawat memulai aksi dengan mendobrak pintu darurat bagian belakang dan segera menyerbu masuk pesawat. Berselang beberapa detik, tim dari pintu sayap kiri dan tim di pintu depan pesawat juga mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Personil pasukan khusus ini pun berteriak agar para sandera segera tiarap. Para pembajak juga cukup terkejut karena tidak menduga mereka akan diserbu. Dan kontak tembak tak terhindarkan. Tim dari bagian belakang pesawat terlibat kontak tembak dengan penyandera. Demikian juga dengan tim di tengah dan di depan. 3 penyandera berhasil dilumpuhkan di tempat dan 1 berhasil dilumpuhkan oleh tim yang berjaga di luar ketika mencoba keluar dari pesawat. Sedangkan 1 pembajak lainnya berhasil dilumpuhkan di luar pesawat ketika penyergapan usai dan menyamar jadi korban sandera. Namun para sandera lainnya sudah mengenalinya berteriak bahwa dia adalah bagian daripada pembajak. Sang pembajak yang menyamar ini berupaya kabur ke ujung landasan, namun segera dihabisi oleh tim di darat. Namun malangnya 1 orang personil pasukan khusus Indonesia bernama Capa Ahmad Kirang gugur terkena tembakan di bagian bawah perut yang tidak terlindungi oleh rompi anti peluru. Sedangkan Kapten Pilot Herman Rente juga gugur akibat tembakan yang dilepaskan pembajak saat penyerbuan. Keberhasilan pasukan khusus Indonesia ini membebaskan sandera dan pesawat DC-9 Woyla dalam waktu singkat hanya 3,5 menit membuat dunia tercengang. Karena belum ada negara yang punya pengalaman menyelamatkan sandera secepat itu. Apalagi untuk negara dari dunia ketiga seperti Indonesia yang kala itu dipandang sebelah mata oleh negara-negara besar. Operasi penyelamatan Woyla ini melambungkan nama Kopasanda atau Kopassus kini sejajar dengan pasukan khusus dari negara-negara maju. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.